Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu materi berkaitan tentang ruqyah syariah dan bulan Ramadan. Karena mengingat bulan Ramadan pada waktu yang sangat singkat ini, hanya beberapa minggu ke depan, maka perlu kita sampaikan hal-hal yang berkaitan tentang persoalan ruqyah syariah dan berkaitan dengan hubungannya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, di mana doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya ketika kita mengalami keadaan suatu penyakit tertentu, baik itu penyakit secara medis maupun secara non medis, dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Karena mengingat bulan Ramadan ini bulan di mana doa-doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditolak doa mereka. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, as-shaim, yang berpuasa hatta yuftir, ya, sampai mereka ini berbuka. Kemudian al-imamul adil, yaitu imam yang adil. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang terzolimi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya ini tidak akan tertolak. Oleh karena itu, para hadirin, mengingat di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemudian di mana doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita berpuasa, ya, melakukan amalan-amalan ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diharapkan untuk menggapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka yang berpuasa menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar, bahkan akan diberikan rizki tanpa ia sangka-sangka. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan kepadanya jalan keluar. Maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusan mereka ketika mereka dalam kondisi berpuasa pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka manfaatkan pada waktu itu untuk banyak melakukan proses terapi ruqyah untuk kesembuhan. Apalagi yang sudah mengalami gangguan jin ini sudah sekian lama atau menahun, ataupun indikasi sihir yang sudah menahun, maka pada saat Ramadan inilah lakukan minta pertolongan kepada Allah agar dihilangkan segala bentuk gangguan-gangguan tersebut dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Kemudian dengan memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan proses terapi ruqyah mandiri ataupun dilakukan proses terapi ruqyah yang dibimbing oleh para peruqyah, yang diharapkan, ya, dengan memanfaatkan momen bulan Ramadan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada mereka yang mengalami penyakit yang mungkin sudah menahun. Apalagi para hadirin sekalian, pada saat kita berpuasa, ya, terjadi penyempitan pada pembuluh darah, yang mana syaitan itu berjalan ke dalam tubuh anak Adam itu melalui aliran darah. Makanya ketika terjadi proses penyempitan pembuluh darah pada orang-orang yang berpuasa, sehingga keinginan hawa nafsu yang bergejolak untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tertahan, dikarenakan sempitnya pada pembuluh darah
yang mungkin membawa pengaruh godaan-godaan syaitan di situ yang membisikkan manusia untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, tertahan dengan adanya puasa pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga, kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggunya syaitan. Jadi artinya dibelenggunya syaitan, maka syaitan ini dia tidak dapat menggoda anak Adam, karena pada bulan Ramadan banyaknya amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan dan sedikitnya perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga syaitan ini tidak dapat memperdaya manusia itu dengan lebih banyak perannya pada bulan Ramadan dibandingkan sebelum bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu para hadirin, mengingat yang demikian, maka sudah sebaiknya proses terapi ruqyah syariah meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan, sehingga benar-benar Allah taala memberikan kesembuhan dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang terdapat banyaknya pahala, bulan dibacakannya Al-Quran, dan salah satu Al-Quran di antaranya adalah sebagai salah satu terapi kesembuhan bagi penyakit hatinya, bagi penyakit jiwanya, baik gangguan medis maupun secara non medis. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.